Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 24 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mempelajari buku Daniel dan Wahyu dan menjunjung tinggi akan Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada pagi hari ini tanggal 24 November berjudul Kitab Daniel kini dibuka untuk dipelajari. Ayat Alkitab, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Ada kebutuhan untuk mempelajari firman Allah lebih seksama. Khususnya buku Daniel dan Wahyu harus mendapat perhatian yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah pekerjaan kita. Kita mungkin kurang banyak bicara dalam beberapa hal mengenai kekuasaan Romawi dan kepausan. Tetapi kita harus memperhatikan apa yang telah ditulis oleh para nabi dan rasul di bawah ilham Roh Allah. Bacalah kitab Daniel. Panggil kembali poin demi poin sejarah kerajaan-kerajaan yang digambarkan di sana. Lihatlah para negarawan, dewan-dewan, pasukan-pasukan yang kuat, dan lihatlah bagaimana Allah bekerja untuk merendahkan kesombongan dan meletakkan kemuliaan manusia dalam debu. Hanya Allah yang digambarkan sebagai yang besar. Dalam penglihatan sang nabi, dia terlihat menjatuhkan seorang penguasa yang perkasa dan mengangkat yang lain. Dia dinyatakan sebagai raja alam semesta yang akan mendirikan kerajaannya yang kekal, yang lanjut usianya, Allah yang hidup, sumber segala hikmat, penguasa masa kini, penyingkap masa depan. Bacalah dan pahamilah betapa miskinnya, betapa rapuhnya, betapa singkatnya, betapa kelirunya, betapa bersalahnya manusia. Terang yang Daniel terima langsung dari Allah diberikan khusus untuk akhir zaman ini. Penglihatan yang ia lihat di tepi sungai Ulai dan sungai Tigris, sungai-sungai besar di Siniar, kini sedang dalam proses penggenapan. Dan semua peristiwa yang dinubuatkan akan segera terjadi. Pertimbangkan bangsa Yahudi ketika nubuat Daniel diberikan. Bangsa Israel berada dalam pembuangan bait suci. Mereka telah dihancurkan, ibadah-ibadah mereka di bait suci dihentikan. Agama mereka berpusat pada upacara-upacara sistem pengorbanan. Mereka telah menjadikan bentuk-bentuk lahiriah sebagai yang terpenting, sementara mereka telah kehilangan semangat ibadat sejati. Tuhan bekerja untuk membawa umat ke dalam pembuangan dan menangguhkan ibadah-ibadah di bait suci agar upacara-upacara lahiriah tidak menjadi inti dari agama mereka. Kemuliaan lahiriah disingkirkan agar yang rohani dapat dinyatakan. Dalam memberikan terang kepada umatnya, Allah tidak bekerja secara eksklusif melalui satu golongan orang saja. Daniel adalah seorang pangeran dari Yehuda. Yesaya
juga berasal dari suku kerajaan. Daud adalah seorang gembala. Amos seorang gembala. Sakaria seorang tawanan dari Babel. Elisa seorang penggarap tanah. Tuhan mengangkat para nabi dan pangeran, para bangsawan dan rakyat jelata sebagai pemimpin perwakilan, dan melalui ilham ia mengajarkan kepada mereka kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan kepada umatnya. Letter 57 1896. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pelajaran Daniel dan Wahyu sangat menarik perhatian banyak umat Allah. Namun, jangan lupa yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam suratnya nomor 45, tahun 1897, paragraf 16. Biarlah Daniel berbicara, biarlah Wahyu berbicara, dan nyatakanlah apa yang benar. Namun, apapun fase subjek yang disajikan, junjunglah Yesus sebagai pusat segala harapan. Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini nasihat penting sekali bagi kita semua yang rajin belajar nubuatan dalam Daniel dan Wahyu. Bahwa dalam belajar Daniel dan Wahyu, pusat pelajaran kita dan yang kita tinggikan adalah Yesus. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Gospel Workers, halaman 148, paragraf 1, berbunyi, nubuatan-nubuatan Daniel dan Wahyu harus dipelajari dengan saksama, dan dalam hubungannya dengan kata-kata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, belajar Daniel dan Wahyu fokusnya bukan siapa yang paling memahami arti lambang dan nubuatan, tetapi siapa yang kita tinggikan. Yesus yang kita tinggikan, dan karenanya saat belajar Daniel dan Wahyu, kita harus arahkan pandangan para pelajar kepada Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 33, tahun 1897, paragraf 3. Kristus telah memberi kita kebenaran dalam Daniel dan Wahyu. Di zaman ini, kita dapat melihat perlunya menarik manusia kepada Kristus. Ini menarik mereka satu sama lain dalam kepercayaan, dalam kasih, dalam kesatuan, yang untuknya Kristus berdoa dalam doa terakhirnya bersama dan untuk para muridnya. Kesatuan ini sangat penting untuk pertumbuhan kerohanian mereka. Jadi, kita belajar buku Daniel dan Wahyu bukan untuk menjadi ahli nubuatan, tetapi agar bersatu dengan Kristus. Berikut pekabaran tentang Yesus dalam buku Daniel dan Wahyu. Para Nabi dan Raja, halaman 296, paragraf 3, berkata, bagaimanakah raja yang kafir itu sampai mengetahui rupa anak Allah? Orang-orang Ibrani yang ditawan itu, yang memegang jabatan kepercayaan di Babel, dalam kehidupan dan karakter, telah menyatakan kebenaran di hadapannya. Ketika ditanya alasan dari iman mereka, maka mereka telah memberikannya tanpa keraguan-raguan. Dengan jelas dan sederhana, mereka telah menyatakan prinsip-prinsip kebenaran. Dengan demikian mengajar orang-orang di sekeliling mereka tentang Allah yang mereka sembah. Mereka telah menceritakan tentang Kristus, penebus yang akan datang, dan dalam bentuk orang keempat di tengah-tengah api itu, sang raja mengenal anak Allah. Yesuslah yang menyertai pemuda Ibrani dalam dapur api, dan Yesuslah yang selamatkan mereka. Yesuslah yang Nebukadnezar lihat. Ini semua karena kesaksian kehidupan daripada pemuda Ibrani. Kemudian dalam buku Wahyu dikatakan, Tribune Herald tanggal 31 Desember tahun 1908, paragraf 4. Kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Ia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan
dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Surat kepada 7 jemaat dalam buku Wahyu adalah surat Yesus kepada umat-umatnya. Dan bagi kita, jemaat Laodikia, Yesus rindu untuk masuk dalam hati kita. Inilah pentingnya kita pelajari buku Daniel dan Wahyu dan meninggikan Yesus. Karenanya, buku Wahyu dibuka dengan pernyataan berikut ini dalam Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Wahyu tersebut adalah wahyu tentang Yesus Kristus yang Allah Bapa karuniakan kepada Yesus. Mengapa kebenaran tentang Yesus harus kita tinggikan saat belajar Daniel dan Wahyu? Sebab renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 335 paragraf 5. Pertimbangkan keadaan bangsa Yahudi ketika nubuat-nubuat Daniel diberikan. Bangsa Israel berada dalam pembuangan. Bait suci mereka telah dihancurkan. Ibadah-ibadah mereka di bait suci dihentikan. Agama mereka berpusat pada upacara-upacara sistem pengorbanan. Mereka telah menjadikan bentuk-bentuk lahiriah sebagai yang terpenting, sementara mereka telah kehilangan semangat ibadat sejati. Tuhan bekerja untuk membawa umat ke dalam pembuangan dan menangguhkan ibadah-ibadah di bait suci, agar upacara-upacara lahiriah tidak menjadi inti dari agama mereka. Kemuliaan lahiriah disingkirkan agar yang rohani dapat dinyatakan. Inilah pentingnya kita belajar Daniel dan Wahyu, agar kehidupan kemuliaan lahiriah disingkirkan dan kehidupan kerohanian dinyatakan, yaitu oleh menjunjung tinggi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini, yang adalah Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus yang dapat bersihkan kita dari kekotoran dosa. Semua tanda-tanda zaman yang telah digenapi menyatakan kepada kita bahwa waktunya semakin dekat, dan karenanya kebutuhan kita yang terutama dan pertama adalah tinggalnya Kristus di dalam hidup kita, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar kami rajin mempelajari buku Daniel dan Wahyu sebab waktunya semakin singkat, dan itu bukan untuk menjadikan kami ahli nubuatan, tetapi menjunjung tinggi akan Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar rohnya Kristuslah yang memimpin kami dalam belajar Daniel dan Wahyu, sehingga dapat melihat peranan Kristus dalam setiap masa, untuk membebaskan umatnya dari perhambaan dosa, dan teristimewa nantinya akan menolong kami untuk hidup setia, hidup selaras dengan kehidupannya, dan pada waktu Dia datang kedua kali, kami layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.